wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Reaktor atom. Reaktor atom atau nuklir itu tempat terjadinya reaksi berantai yang menyangkut reaksi fisi yang terkendali. Sebuah reaktor merupakan sumber energi yang efisien. Reaksi fisi 1 gram nuklida per hari akan menimbulkan energi sebesar 1 MW atau 10 pangkat 6 watt. Ini sebanding dengan pembakaran batu bara sebanyak 2,6 ton per hari agar menghasilkan energi sebesar itu. Energi yang dilepaskan dalam suatu reaktor nuklir timbul sebagai energi kalor dan dapat diambil dengan mengalirkan zat cair atau gas untuk pendingin melalui bagian dalam reaktor. Selanjutnya energi tersebut ditransfer keluar reaktor dengan pendingin sekunder yang akan mengubah energi kalor menjadi energi uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menggerakkan dinamo generator sehingga akan diperoleh energi listrik. Jenis-jenis reaktor menurut kegunaannya, reaktor nuklir dapat dibedakan menjadi 3. Reaktor produksi isotop. Reaktor produksi isotop yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Kemudian reaktor daya. Reaktor daya itu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersil yang menghasilkan energi listrik untuk dijual, misalnya PLTN. Reaktor penelitian yaitu reaktor yang diperlukan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya. Reaktor nuklir merupakan sebuah peralatan sebagai tempat berlangsungnya reaksi berantai fisi nuklir terkendali untuk menghasilkan energi nuklir radioisotop atau nuklida yang baru. Ini adalah bentuk reaktor nuklir, gambarnya ini ya, besar. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ada sistem generator, kontrol root, uranium pool, reaktor diesel. Nah, yang ini ada generatornya, ada transporter, ada turbinnya, kondenser, pump, pompa, cooling water. Nah, yang bagian-bagian yang penting itu adalah ini. 1. Bagian-bagian reaktor atom yang harus ada. 1 adalah bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya uranium. Jadi di sini ada batang kendali. Ini kalau dilihat potongan tadi ya, batang kendali. Terus di dalam sini ada bahan radioaktif, kemudian ada tabung radioaktif. Ini pemberi tekanan, pembangkit uap, ada pompa tadi, jadi airnya dialirkan mengalir. Kemudian ada teras reaktor, tempatnya di dalam sini, moderator ini, pompa pemindah, generator uap ini, dan shielding perisai. Ini semuanya dalam shielding perisai. Kita lihat fungsi masing-masing. Nah, ini reaktor bagian-bagian atom nuklir sama tadi ya. Mesti ada ini tempat reaktor, ini shielding nih, confinement shell, shielding tempat teras perlindungan radiasi, pegawainya dari radiasi untuk melindungi pegawainya dari radiasi. Ya, yang harus kamu tahu, bahan bakar reaktor nuklir merupakan bahan yang akan menyebabkan suatu reaksi fisi berantai berlangsung.
Sebagai sumber energi nuklir, isotop fisi adalah uranium-235, uranium-233, dan plutonium-239. Uranium-235 terdapat di alam dengan perbandingan 1:40 pada uranium alam, dan yang lainnya harus dihasilkan secara buatan. Teras reaktor, di dalamnya terdapat bahan bakar yang membungkus bahan reaktor. Teras reaktor itu tempat uranium-235 diletakkan. Moderator adalah komponen reaktor yang berfungsi untuk menurunkan energi neutron cepat 2 MeV menjadi komponen reaktor normal 0,02 sampai 0,04 elektron volt agar dapat bereaksi dengan bahan bakar nuklir. Selain itu, moderator juga berfungsi sebagai pendingin primer. Persyaratan yang diperlukan untuk bahan moderator yang baik adalah dapat menghilangkan sebagian besar energi neutron cepat tersebut dalam setiap tumbukan dan memiliki kemampuan yang kecil untuk menyerap neutron serta memiliki kemampuan yang besar untuk menghamburkan neutron. Bahan-bahan yang digunakan sebagai moderator antara lain air ringan H2O, air berat D2O, dan grafit. Mungkin kamu akan tanya tentang air berat ya. Air berat itu kalau H2 itu dari hidrogen, kalau air berat D2 itu dari deuterium. Jadi kalau H2 itu O8 2 kali 16 tambah 2 18. Kalau D2 itu O nya 8 2 kali 16 tambah D 2 jadi 20. Ya, kita lanjut. Komponen dasar reaktor masih setiap reaksi fisi menghasilkan neutron baru yang lebih banyak 2-3 neutron baru, maka perlu diatur jumlah neutron yang bereaksi dengan bahan bakar. Komponen reaktor yang berfungsi sebagai pengatur jumlah neutron yang bereaksi dengan bahan bakar adalah batang kendali. Dalam reaktor dikenal faktor pengalikan, yaitu perbandingan jumlah neutron yang dihasilkan setiap siklus dengan jumlah neutron pada awal siklus. Untuk K sama dengan 1, operasi reaktor dalam keadaan kritis. K lebih 1, operasi reaktor dalam keadaan superkritis, dan K kurang 1, operasi reaktor dalam keadaan subkritis. Bahan yang dipergunakan untuk batang kendali reaktor haruslah memiliki kemampuan tinggi menyerap neutron. Bahan-bahan tersebut adalah kadmium, boron, dan hafnium. Jadi pada batang kendali itu gunanya untuk menangkap mengatur populasi neutron. Kalau neutronnya kebanyakan diturunkan, kalau neutronnya kurang dinaikkan. Jadi kalau diturunkan dalam reaktor dia banyak menangkap neutron, jadi neutronnya berkurang. Kalau neutronnya kurang, dia naik sehingga neutronnya bertambah. Masih dalam komponen dasar reaktor nuklir, perisai shielding berfungsi sebagai penahan radiasi hasil fisi bahan bakar agar tidak menyebar pada lingkungan. Pemindah panas berfungsi untuk memindahkan panas dari pendingin primer ke pendingin sekunder dengan pompa pemindah panas. Pendingin sekunder dapat juga berfungsi sebagai generator uap, pembangkit uap yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Reaksi inti atom dapat berlangsung sangat cepat dan dihasilkan energi yang sangat besar. Dari energi reaksi inti atom ini manusia dapat memanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sebagian juga memanfaatkan sebagai pembunuh massal. Misalnya dibuatnya bom atom dan bom hidrogen sebagai senjata perang pada abad modern ini. Dalam hal kesejahteraan manusia, memanfaatkan reaksi inti menggunakan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik dan lainnya. Jadi alat itu bisa juga digunakan dalam hal yang baik dan juga yang tidak baik. Yang baik untuk reaktor, yang tidak baik untuk bom. Ya, demikianlah pembelajaran jarak hari ini. Karena waktu memang sangat sedikit, dan silahkan
supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.